Selamat pagi, shalom, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan tolong kita semuanya dan khususnya buat adik-adik kita sekolah minggu dan juga remaja. Dan jadi saya berharap saudara bisa berdoa dengan jam ibadah yang baru ini khususnya buat remaja maupun yang buat sekolah minggu jam 10. Baik, Bapak Ibu, mari saya mengajak saat ini bersama-sama buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang keempat. Kita akan lihat dan baca bersama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat 22 sampai ayat 24, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, minggu lalu Tuhan membawa kita untuk belajar bersama-sama mengerti bahwa sesuatu yang sama ternyata berakibat berbeda. Ketika Usa memegang tabut Allah, berhadapan dengan tabut Allah, maka Usa mengalami kematian. Tetapi ketika Obed-Edom menerima tabut Allah itu ada di rumahnya, maka Obed-Edom dikatakan keluarga ini 3 bulan lamanya tabut Allah di rumah Obed-Edom, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sikap yang ditunjukkan di dalam kehidupan mereka, maka kita bisa melihat sekalipun Usa mengerti bahwa ini adalah tabut Allah, tetapi tidak ada sebuah penghormatan bahwa tabut Allah bukan hanya sebuah kotak biasa tetapi tempat kehadiran Allah. Dan Obed-Edom menghormati ini. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana Obed-Edom bersama dengan keluarganya hidup sebagai pemuji, hidup sebagai penyembah yang terus ambil bagian di bait Allah di kemah suci. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan ketika saudara membaca Yohanes pasal 4 ini saudaraku, kita melihat bahwa ketika kita berbicara tentang orang Samaria atau perempuan Samaria, di awal tahun ini kita mengerti bahwa tahun penuaian Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan melalui perempuan Samaria ini seluruh kota dikatakan di sana mengenal Yesus, menyembah Yesus atau mengikut Yesus. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi dalam pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, ada satu pembicaraan yang sangat penting yang mengarahkan saudara dan saya bagaimana menyembah Tuhan dan siapa yang saudara dan saya sembah. Tuhan Yesus mengajarkan dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 24 ini, bagaimana saudara dan saya tentang penyembah yang benar dan bagaimana kita menyembah dengan Allah, menyembah Allah dengan benar. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saudara perhatikan bersama-sama kembali pernyataan ini. Mari saudara perhatikan ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang Samaria secara ritual mereka menyatakan dan mengakui sebagai keturunan orang Yahudi. Mereka menyatakan mereka juga adalah keturunan yang mendapatkan firman dari Musa. Mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas yang melakukan seperti orang-orang Yahudi lakukan.
Sampai hari ini masih ada, kalau saudara diizinkan Tuhan pergi ke Israel, dan kalau diizinkan juga ada dibawa oleh tour guide-nya ke sana, masih ada kampung yang mengatakan mereka adalah keturunan atau suku Samaria ini. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan mereka juga berkata bahwa kami menyembah Tuhan yang disampaikan, yang diajarkan oleh Musa. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi di ayat ini mengatakan bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan adalah sebuah aspek dasar dalam kehidupan kekristenan kita. Bahkan di agama-agama lain, penyembahan ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dasar. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, penyembahan yang saudara dan saya lakukan ketika terjebak dalam rutinitas, terjebak dalam ritual-ritual saja, tanpa memahami siapa yang disembah, maka ritual-ritual itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya hanya kebiasaan yang kita lakukan, dan kita tidak tahu, sekali lagi, tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita hanya berkata orang Kristen harus ke gereja, orang Kristen harus memuji Tuhan, orang Kristen harus menyembah Tuhan, orang Kristen harus menyanyikan pujian ketika datang beribadah. Saudaraku dikasih Tuhan, hanya sebatas itu. Tetapi kemudian ketika saudara dan saya datang beribadah, saudara dan saya tidak tahu sebenarnya untuk apa. Apakah itu ada? Ya, ada. Ada banyak orang yang datang ke gereja, sekali lagi, bukan untuk menyembah Tuhan. Mereka datang ke gereja, ada banyak hal. Mereka datang karena ikut-ikutan. Ada orang datang ke gereja karena diajak temannya, dan segala macam. Saudaraku, tanpa pengenalan ini Bapak Ibu, maka ibadah atau penyembahan kita menjadi sesuatu yang hampa. Dan sekali lagi enggak akan berdampak sama sekali secara roh, secara spiritual. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara untuk menyembah pribadi Allah yang saudara dan saya kenal dengan sungguh. Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 4, seharusnya itu membawa kita sebagai seorang penyembah Tuhan fokus dengan benar kepada Tuhan dan tidak teralihkan kepada berhala-berhala. Coba kita lihat lebih dahulu saudara. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 4. Tuhan memperingatkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Mari baca, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah sebuah peringatan bahwa saudara dan saya memberikan penyembahan kita hanya kepada Allah dan bukan kepada berhala-berhala. Hanya Allah saja. Katakan bersama dengan saya, hanya Allah saja. 2, 3. Hanya Allah saja. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, Paulus juga mengingatkan saudaraku. Coba kita lihat bersama-sama lebih dahulu ayat ini. 1 Korintus 12 ayat yang kedua. Penyembahan yang salah itu akan bisa membawa kepada saudara dan saya menjadi penyembah berhala. Karena saudara dan saya tidak mengerti dan tidak tahu siapa yang kita sembah. Mari perhatikan bersama-sama 1 Korintus 12 ayat yang kedua. 2, 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Paulus mengingatkan kepada orang-orang Korintus bahwa dulu sebelum engkau mengenal Allah, engkau ditarik untuk menjadi penyembah berhala. Tapi Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan,
yang menjadi persoalan kemudian adalah ketika saudara dan saya yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, karena tidak mengenal dan tidak tahu yang kita sembah, maka saudara dan saya, beberapa orang Kristen menggabungkan dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Ketakutan-ketakutan yang penghormatan-penghormatan yang tidak ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada perkara-perkara yang lain. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, bahkan kemudian Bapak Ibu, di hari-hari ini, kalau saudara dan saya berbicara tentang berhala, berhala adalah sesuatu yang kita tempatkan sebagai sembahan kita, sebagai penyembahan kita. Sesuatu yang paling utama, yang paling penting, yang saudara dan saya sembah, itu berhala. Selain Tuhan tentunya. Dan dalam faktanya hari-hari ini, ada banyak orang yang kalau kita sebut sebagai berhala modern, mereka lebih menyembah kepada uang daripada Tuhan. Sehingga selalu berkata uang adalah segala-galanya, kekayaan adalah segala-galanya. Mereka menyembah kepada kedudukan, posisi, sehingga rela untuk hidup dengan tidak benar, yang penting aku dapat posisi. Berhala modern itu juga bisa jadi malah diri saudara sendiri. Coba saudara perhatikan, ketika saudara dan saya datang ke gereja beribadah, sesungguhnya yang sedang engkau hormati Tuhan atau diri sendiri. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tanpa sadar kita ke gereja, sekali lagi Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati saudara dan menjadikan saudara kaya, bahkan kian lama kian kaya. Yang percaya katakan amin. Tetapi faktanya kemudian saudara datang beribadah mencari sumber yang bisa membuat engkau kaya. Yang engkau cari adalah dulu Bapak Ibu dulu, ini pernah terjadi. Kita pergi ke gereja A waktu di Surabaya. Gereja itu kalau kamu gereja sana engkau akan diberkati. Engkau akan bisa kaya kalau gereja sana. Gereja diubah. Kalau dulu orang mencari kekayaan supaya kaya, pergi ke tempat-tempat yang dikatakan angker misalnya, gunung-gunung tertentu supaya kamu kaya di sana. Tapi kemudian diubah, datang ke gereja. Bapak Ibu, sesungguhnya bukan lagi Tuhan yang kita sembah, yang kita cari karena memang Dia kita sembah, tapi karena saudara dan saya sedang memuaskan ego kita terhadap kekayaan. Berapa banyak orang datang ke gereja, kalau datang ke gereja itulah sebabnya kita berlomba dan kita berusaha juga. Dan kita lakukan itu agar teman-teman penerima tamu, kalau menerima jemaat datang beribadah, sapa dengan baik, penuh senyuman, berikan senyuman yang terbaik, supaya teman-teman datang beribadah dengan nyaman, dengan tenang. Tetapi kemudian beralih, bukan lagi karena kita ingin memberikan yang terbaik kepada mereka, tetapi orang-orang datang mencari ketika sampai di gereja, penerima tamunya no smile, tidak ada senyum, maka mereka berkata, kita enggak ke gereja situ, ke gereja sana saja. Bapak Ibu, sebenarnya mereka mau menyembah Tuhan atau memuaskan, menyembah diri sendiri. Bapak Ibu, tapi teman-teman Aser, saudara adalah penjaga pintu seperti Obed Edom. Amin. Mari berikan tepuk tangan dulu buat para Aser. Dan saudaraku, mari kita melakukan itu dengan yang terbaik, tetapi seringkali itu menjadi sesuatu yang berubah. Sesuatu menjadi berhala dalam diri kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak saudara semuanya, mari kembali seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, agar saudara dan saya tidak jatuh di dalam penyembahan yang salah. Saudara dan saya menempatkan hal-hal duniawi
dan segala sesuatu dalam dunia ini lebih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, coba saudara kembali perhatikan Yohanes pasal yang keempat ini Bapak Ibu. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan 23. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Beberapa waktu yang lalu kita juga belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka ketika engkau menyembah Tuhan yang engkau kenal, engkau tahu persis Allah yang mengasihi saudara, Allah yang baik kepada saudara, dan engkau memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Perhatikan sekarang ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Tetapi 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, hal yang kedua yang saudara dan saya renungkan baik-baik adalah dalam hal berkaitan dengan penyembahan, yaitu dikatakan Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sesuatu yang tidak hanya kelihatan secara fisik ritual, tetapi dalam roh dan juga Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan dalam kebenaran. Menyembah kepada Tuhan yang benar, Allah, tapi kemudian juga caranya, tindakannya juga benar. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan yang luar biasa, pengenalan akan Allah kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 ini, Yesus juga memperkenalkan pribadi Allah dalam 3 pribadi yang nyata. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan kemudian kalau saudara perhatikan ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kemudian ayat 24-nya, Allah itu roh. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan sekali lagi kekristenan tidak menjadikan Yesus manusia jadi Tuhan, tapi memang Yesus adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Dan Yesus memperkenalkan hal ini tentang menyembah Bapa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh, dan Yesus mengajarkan itu. Ada di sana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu saudara membaca ketika Yesus dibaptis, maka di sana dikatakan ketika Yesus dibaptis, maka terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Kemudian tampaklah di atas kepala Yesus roh dalam bentuk burung merpati, dan itu dinyatakan dengan jelas tentang pribadi Allah yang dinyatakan dalam Bapa, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus memberikan perintah untuk membaptis, maka dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan kalau saudara memperhatikan ini, Yesus membawa saudara mengarahkan kepada Bapa, Allah Sang Pencipta, Allah yang patut disembah, Allah yang layak ditinggikan. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kemudian Bapak Ibu, kemudian kalau saudara mengerti tentang Yesus, Anak, maka melalui kedatangannya Dia memberikan penebusan yang membuat saudara dan saya yang tidak bisa menghampiri Allah itu dapat menghampiri Allah. Saudara dan saya yang seharusnya dihukum
memperoleh penebusan. Maka ketika saudara dan saya melihat Bapa, engkau melihat sumber segala sesuatu, engkau melihat sumber kasih, engkau melihat kebaikannya, engkau melihat kemurahannya sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Ketika saudara dan saya mengerti Yesus sebagai anak Allah yang menebus saudara, itu mendorong saudara, membawa saudara bagaimana penebusannya, bagaimana kasihnya itu menggerakkan kita, memperoleh pengharapan yang baru, dan saudara dan saya hidup dipulihkan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu membawa saudara memahami hari-hari ini Roh Kudus yang dicurahkan dalam diri saudara, yang ada dalam diri saudara, pribadi Allah yang ada dalam diri saudara, itu mengajar saudara, menuntun saudara, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam diri saudara. Bapak Ibu, coba saudara perhatikan di dalam Roma pasal yang ke-8. Coba kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, kalau saudara engkau mengerti, memahami, mengenal Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran ini, itu akan membawa saudara mengalami penyembahan, persekutuan dengan Allah yang lebih daripada yang lainnya. Ada sesuatu yang dahsyat yang akan menguaskan hidup saudara dalam roh saudara. Mari perhatikan bersama-sama Roma 8 ayat 26 sampai ayat 27. Kita baca bersama, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa kepada kita, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Allah yang ada dalam diri saudara, Roh Kudus yang dalam diri saudara, itu menolong saudara, menguatkan saudara yang ada dalam kelemahan ini, yang tidak tahu bagaimana berdoa, bahkan tidak tahu bagaimana menyembah, maka itu membawa saudara mengerti. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi, ketika engkau datang menyembah, beribadah, saudara dan saya memang enggak melihat pribadi Allah itu. Saudara dan saya tidak memerlukan sebuah sarana untuk melihat sesuatu, memfokuskan diri dan berkata kita bisa menyembah Allah kalau ada gambar yang fokus maka kita tahu Allah hadir. Enggak perlu Bapak Ibu, karena Allah itu roh. Ya, mengerti, katakan amin. Dan ketika engkau menyembahnya, ketika engkau beribadah, karena dia ada di sini, maka engkau akan memberikan ibadah, pujian, penyembahan yang penuh dengan rasa hormat, yang penuh dengan takut akan Allah, yang penuh dengan kesungguhan. Dan saya yakin itu akan membawa saudara untuk tidak main-main lagi di dalam ibadah penyembahan kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kemudian hal yang paling penting yang ketiga juga yang perlu saudara dan saya perhatikan ketika saudara dan saya menyembah dengan benar. Dalam setiap ibadah saya mendorong hari ini sebagai hamba Tuhan. Ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau datang beribadah, mari pusatkan ibadahmu, pusatkan penyembahanmu hanya pada Allah saja. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, mengerti, katakan amin. Coba saudara perhatikan bersama-sama Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang memusatkan diri kita, perhatian kita hanya kepada Allah saja. Mari perhatikan bersama-sama Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Biarlah ketika saudara saya sujud menyembah, memang mungkin tidak ada tradisi di gereja ini yang membawa saudara kalau ke gereja kemudian sujud berlutut. Selama ini
bukan diajarkan begitu yang terus-menerus, dan kalau datang langkah pertama sujud, langkah kedua berdiri lagi, enggak ada seperti itu. Tetapi ketika engkau menghadiri pada ibadah Tuhan, oke, secara fisik mungkin engkau enggak sujud, tapi biarlah hati saudara sungguh-sungguh hanya hormat kepada Tuhan. Tapi bolehkah kalau saudara datang kemudian sujud, berlutut, ibadah? Boleh, enggak dilarang. Amin? Enggak dilarang. Sangat baik. Tapi mungkin orang berkata, loh kok begitu ya? Karena enggak biasa. Tapi ketika saudara dan saya mau melakukan itu karena hatimu dan benar-benar ingin sujud menyembah, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Roma pasal yang ke-12 juga mengajarkan kepada saudara untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, sungguh-sungguh hanya berpusat kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika engkau tidak berpusat kepada Tuhan dalam ibadah dan pujian penyembahanmu, maka saudara dan saya akan kehilangan sesuatu yang sejati dari Tuhan. Ambil contoh begini Bapak Ibu. Saudara dan saya mungkin sering mendengar ini, tetapi kenyataannya sampai hari ini itu masih sering kita lakukan. Saya berharap handphone saudara tidak mengganggu konsentrasimu dalam ibadah, dalam penyembahan saudara. Ini sangat baik, sangat bermanfaat, tapi jangan biarkan ini mengganggu saudara konsentrasi ketika ibadah. Usahakan fokus, berpusat pada Tuhan, lalu matikan dulu sejenak, kita beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Pak, kalau nanti ada yang penting, ya memang selalu ada yang penting, dan saudara memang orang-orang penting, kita orang-orang penting, ya kan? Tetapi ayo kita juga hari ini fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, kita berikan sesuatu kepada Tuhan dengan sungguh dan tidak terganggu. Kenapa saudaraku, kalau saudara menyembah Tuhan terus terhenti, engkau mengalami sesuatu yang kehilangan yang luar biasa dalam diri saudara. Dan oleh karena itu juga saya minta kepada saudara semuanya mengingatkan kembali, kalau bisa kalau engkau datang ibadah, carilah tempat yang tidak terganggu lagi dengan orang lain yang datang terlambat. Jadi carilah tempat yang nyaman, enak, dan orang enggak ngelaluin saudara. Karena kalau saudara sudah menyembah Tuhan, angkat tangan, begitu kan saudaraku, udah dalam hadirat Tuhan, terus ada orang jawil-jawil kan enggak kan? Pak permisi Pak, kan enggak. Jadi saya harap teman-teman juga bisa mengerti ini. Nah kemudian Bapak Ibu, yang sering kali juga terjadi kalau kita enggak fokus kepada Tuhan, saya tahu sering kali kita juga ada problem, ada masalah, ada hal-hal yang membebani hidup saudara, yang membuat engkau enggak bisa tidur. Tapi saya mengajak saudara ketika engkau datang beribadah, mari serahkan seluruh pergumulanmu pada Tuhan dan kemudian fokus hanya menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dari tempat ini itu sangat mudah melihat saudara, ya karena kan gereja kita ini kan enggak terlalu jauh ya saudaraku. Kadang-kadang saya melihat saudara, hati saya itu pingin cepat datang menghampiri saudara, kemudian kamu ngelamun apa gitu saudara. Kadang pingin seperti kenapa? Kadang duduk baik-baik, tetapi fokusnya itu enggak dengar khotbah gitu loh Bapak Ibu. Entah apa yang menjadi beban kadang-kadang. Tuhan akhirnya ya bagi saya sebagai gembala ya pulang, Tuhan tolong Bapak itu, Ibu tadi enggak tahu persoalan apa yang dihadapi. Saudaraku dikasih Tuhan, itu kelihatan Bapak Ibu. Nah kalau saudara fokus, itu juga kelihatan, mata tertuju kepada saya sama mata yang tembus ke belakang itu kelihatan saudaraku. Itu kelihatan. Jadi saya harap saudara, ayo kalau yang kita yang manusia aja bisa melihat, apalagi Tuhan yang melihat hati saudara. Ya mengerti katakan amin. Ya mengerti katakan amin. Kasih tahu sebelah saudara, ayo kita fokus menyembah Tuhan sekarang. Amin. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat sekalipun engkau enggak minta, maka sesuatu itu akan dikaruniakan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya sangat percaya apa yang terjadi dalam keluarga Obed Edom adalah sesuatu yang sangat luar biasa.
Obed-Edom tidak pernah berpikir bahwa nanti saat aku akan menyembah, aku menghormati tabut Allah, nanti aku akan diberkati. Enggak. Dia melakukan yang terbaik dalam kehidupannya untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah tahun ini saudara dan saya boleh mengalami sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa saran penting yang mungkin saudara dan saya perlu perhatikan ketika engkau mulai menerapkan ini dan tadi sudah kita bahas. Mari perdalam pengenalan kita akan Tuhan, dan pengenalan kita mungkin berbeda dengan orang lain. Saudara tidak perlu merasa rendah diri. Kalau saudara merasa, Pak saya enggak serohani dia, enggak perlu saudara pikirkan itu, tapi terus belajarlah mengenal Tuhan dengan baik. Mari kita belajar ini dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya mendorong saudara terus konsisten di dalam doa, terus konsisten dalam ibadah, dan seperti yang saya katakan tadi, ketika engkau beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Bapak Ibu, ketika engkau keluar dari tempat ini pun, biarlah kehidupan sehari-hari saudara juga mencerminkan sebagai penyembah Tuhan yang benar. Yang mengerti bersama-sama sekali lagi katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama, mari kita hampiri Tuhan.